Bab 672.001. Dokter yang mengoperasikan mesin tersebut segera membuka data pemindaian seluruh tubuh Hank sebelumnya. Atas permintaan dokter, ia memperbesar gambar pankreas. Di bawah pengaruh zat kontras, pada data gambar ini, pankreas Hank memiliki lesi yang jelas, yang menempati hampir seluruh kepala pankreas. Johnson melihat lokasi lesi tersebut dan bergumam. Ya, tepat di sini. Sangat jelas, sangat besar. Mengapa itu menghilang saat saya melihatnya hari ini? Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mendesak. Cepat, cepat, ganti ke yang tadi. Dokter itu segera mengganti data dengan data yang baru saja diambil. Set ini tampak bersih, tanpa ada tisu yang bereaksi khusus dengan zat kontras. Johnson terkejut dan bertanya kepada beberapa dokter di sekitarnya. Apakah menurutmu ini ilmiah? Itu tidak ilmiah. Dokter pribadi Hank menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, meskipun itu ternoda tinta, mungkin tidak bisa dibersihkan sebersih itu dalam 1 atau 2 hari. Setelah itu, dia menoleh dan bertanya kepada dokter yang sedang melakukan operasi. Mesin sialan ini palsu? Ada yang salah? Dokter itu dengan cepat berkata, Mustahil. Kami melakukan pemeriksaan menyeluruh setelah menerima pemberitahuan tersebut. Itu aneh. Johnson memperbesar gambar CT pankreas yang telah disempurnakan itu lagi dan bergumam. Seharusnya tidak dimekanisasi. Pankreasnya tampak sehat. Sial, tidak ada yang salah dengan itu. Apa-apaan ini? Dokter lain memegang dagunya dan berkata dengan bingung. bagaimanapun cara pengobatannya, hal itu tidak mungkin memberikan efek yang baik. Ini terkait dengan kanker pankreas, tidak ada obatnya. Johnson berkata, mari kita tunggu dan lihat hasil dari CA199. Jika nilai CA199 juga turun, kalau begitu, tidak ada keraguan bahwa dia sudah sembuh. Setelah itu, dia langsung memerintahkan, Biarkan perawat mengantar pasien kembali ke bangsal terlebih dahulu. Nanti saya akan menemuinya untuk menanyakan perlakuan seperti apa yang dia terima di Tiongkok. Hank dengan cepat dan hati-hati dikembalikan ke bangsal oleh para perawat. Dokter pribadinya masuk lebih dulu dan bertanya dengan terkejut. Tuan Hank, apa yang Anda lakukan di Tiongkok kali ini? Apakah kamu pergi ke rumah sakit untuk berobat? Hank tidak menjawab, tetapi bertanya kepadanya. Bagaimana hasil ujian saya? Dokter pribadi tersebut mengatakan, hasil CT-nya sangat aneh. Tidak ada ruang yang terisi di pankreas Anda sekarang. Hank terkejut dan gembira, lalu berseru. Benar sekali, benar sekali. Sial, aku sembuh. Dokter pribadi itu buru-buru berkata, Tuan Hank, agak sembarangan untuk mengatakan bahwa Anda sudah sembuh sekarang. Kami perlu menunggu hasil tes CA199 Anda untuk mengkonfirmasinya. Hank bertanya, kapan hasilnya akan keluar? Desak mereka untuk segera bergegas. Dokter pribadi itu berkata, Ini sudah kecepatan tercepat, karena tes darah dan reaksinya membutuhkan waktu. Kamu bisa beristirahat sejenak, dan kamu akan hampir sembuh menjelang subuh. Saat itu, Johnson mengetuk pintu dan masuk sambil tersenyum, dan berkata, Tuan Hank, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Berdasarkan hasil CT scan, pankreas Anda telah pulih. Hank bertanya, bukankah kita masih harus menunggu CA199? Johnson tersenyum dan berkata, kita harus menunggu, tapi menurut saya ada kemungkinan 0% untuk itu terjadi. Sambil berkata demikian, dia berjalan menghampiri Hank dan bertanya dengan penuh harap, Tuan Hank, dapatkah Anda menjelaskan kepada kami perawatan apa yang Anda terima? Saya sudah berpraktek kedokteran selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat rencana perawatan yang begitu otoriter. Apakah ada terobosan baru dalam pengobatan medis di Tiongkok? Bab 6722. Hank melambaikan tangannya. Jangan tanya. Percuma saja bertanya. $1 miliar AS untuk 1 kanwa. Ahli perawatan. Menurutmu berapa banyak orang yang mampu membelinya? $1 miliar AS? Johnson terkejut dan berseru. Anda pergi ke Cina untuk mengobati kanker pankreas kali ini? Dan biayanya mencapai $1 miliar AS? Ya, Hank merasakan sakit di tubuhnya. Pengobatan kanker dan pengobatan impotensi sama-sama membutuhkan biaya $1 miliar. Namun kini tampaknya pengobatan kanker lebih hemat biaya. Johnson tercengang dan langsung berkata, $1 miliar AS dapat membeli sebuah rumah sakit besar. Sambil berkata demikian, dia segera bertanya lagi. Tuan Hank, perawatan seperti apa yang mereka berikan kepada Anda sehingga biayanya sangat mahal? Apakah itu jenis peralatan baru? Atau mungkin obat khusus baru yang ditargetkan?
Hank balik bertanya. Kamu tanya aku, lalu aku harus tanya siapa? Johnson dengan cepat berkata. Ini dia, tolong ingat kembali. Perawatan seperti apa yang Anda terima di Tiongkok? Sebagai contoh, seperti apa lingkungan perawatannya? Apakah mereka membawa Anda ke ruang perawatan dengan banyak peralatan atau peralatan berukuran besar, seperti ruang CT atau ruang radioterapi kami? Hank menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, lingkungan perawatan mereka adalah sebuah kamar hotel. Hotel, kotak, Johnson berseru. Bagaimana ini mungkin? Ada banyak persyaratan yang jelas untuk lingkungan perawatan. Tidak mungkin melakukannya di dalam kotak VIP hotel, kan? Hank mengangkat bahu. Kamu tidak akan percaya meskipun aku memberitahumu. Itu ada di dalam kotak hotel. Johnson bertanya lagi. Jika itu benar-benar sebuah kamar hotel, kalau begitu seharusnya tidak ada peralatan profesional. Apakah mereka memberimu obat khusus? Tidak, kata Hank dengan tenang. Tidak ada obat oral yang diberikan, dan tidak ada peralatan medis yang digunakan. Mereka hanya berbicara dengan saya, mengobrol dengan saya, lalu mengatakan saya boleh pergi. Dan saya kembali. Johnson terkejut. Ini terlalu konyol. Mereka membiarkanmu kembali tanpa perawatan apapun? Hank balik bertanya. Bukankah sel kankerku sudah hilang? Bukankah posisi saya juga hilang? Jadi mereka masih memperlakukan saya dengan baik. Namun, metode pengobatannya terlalu canggih. Aku tidak mengerti, dan kamu juga tidak. Johnson bergumam. Tapi ini tidak sesuai dengan logika dasar. Mereka dapat membuat sel kanker Anda menghilang sepenuhnya. Jadi mereka harus melakukan intervensi langsung. Menurut apa yang Anda katakan, mereka tampaknya tidak melakukan apapun. Hank berkata, ini mungkin metafisika. Bukankah kita juga memiliki apa yang disebut metafisika di sini? Lemparkan salib ke dalam air, dan air itu akan menjadi air suci, yang dapat mengusir setan. Kita mungkin tidak mempercayainya di saat-saat biasa, dan selalu berpikir bahwa semua hal ini hanyalah legenda rakyat. Namun, jika suatu hari kita benar-benar bertemu iblis, mungkin melakukan ini akan sangat membantu dan memberikan dampak. Johnson berkata dengan canggung. Itu semua hanyalah legenda, cerita, dan karya film serta televisi. Dalam hal perawatan medis, kita tetap harus percaya pada sains. Hank melambaikan tangannya. Oke, kamu pergi dan percayalah pada sainsmu. Aku terlalu lelah selama 2 hari ini. Aku ingin beristirahat sejenak. Saat hasil CA199 keluar, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Johnson tahu bahwa dia memerintahkannya untuk pergi. Namun dia tidak menanyakan situasi tersebut dengan jelas, dan dia tidak ingin pergi. Lalu ia buru-buru berkata, Tuan Hank, saya tidak tahu apakah Anda keberatan jika saya merekomendasikan dokter yang merawat Anda? Jika ada kesempatan, saya ingin mengunjunginya dan melihat apa yang terjadi. Hank mencibir 2 kali dan berpikir dalam hati. Jika saya mengenalkannya kepada Anda, saya tidak tahu apakah dia akan mau berurusan dengan saya. Lagi pula, kamu pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika kau mendatanginya seperti ini. Sambil memikirkan hal itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, Jangan terlalu banyak bertanya. Dia seorang pertapa dan tidak akan bertemu denganmu. Setelah itu, dia mengedipkan mata kepada dokter pribadinya. Dokter pribadi itu segera datang dan berkata kepada Johnson, Dr. Johnson, Tuan Hank perlu istirahat. Anda sebaiknya keluar duluan. Bab 6723. Johnson tidak punya pilihan selain meninggalkan bangsal Hank untuk sementara waktu. Dokter pribadi itu menyuruhnya keluar, lalu maju ke depan dan berkata sambil tersenyum. Selamat, Tuan Hank. Saya sudah berpraktek kedokteran selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat kasus kanker pankreas yang dapat disembuhkan. Hank mengangguk, dan benjolan di kepala pankreas itu menghilang. Dan tentu saja dia sangat gembira. Dia berbaring di tempat tidur, menyelangkan kakinya, dan menghela napas dalam hati. Sial, ternyata masuk akal sekali mengeluarkan uang untuk menyingkirkan bencana. Uangnya sudah habis dan penyakitnya sudah hilang. Namun ketika dia menggoyangkan kakinya, dia merasakan saudaranya berada di bawah selangkangannya, dan dia merasa sedikit melankolis dan tak berdaya untuk sementara waktu. Kanker pankreas kini telah disembuhkan, tapi aku tidak tahu kapan adikku akan bisa pulih kekuatannya. Awalnya, dia ingin berkonsultasi dengan dokter swasta atau spesialis di sini untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan ahli yang mau berkonsultasi dengannya, untuk melihat apa yang terjadi dengan adik laki-lakinya. Namun kemudian dia berpikir, ini adalah karya Charlie. Bagaimana orang-orang ini bisa memahami hakikatnya? Pada saat itu, bukan hanya masalah impotensinya tidak akan sembuh,
Namun, sangat mungkin hal itu akan bocor dan menjadi bahan tertawaan. Jika orang-orang di rumah sakit ini memperlakukannya sebagai kasus khusus dari jenis impotensi baru, itu akan sangat memalukan. Jadi, dia membuang ide itu dari benaknya. Setelah menunggu beberapa jam, ketika langit di New York mulai cerah, Dr. Johnson datang dengan cepat. Dia mengetuk pintu dan berkata dengan wajah gembira, "Tuan Hank, selamat. Nilai CA199 Anda telah turun menjadi 20, dan Anda sekarang sudah sembuh total." "Cantik!" Hank melompat dari tempat tidur dan tertawa. "Atur saja, saya akan keluar dari rumah sakit dan pulang sekarang." Setelah itu, dia mengambil ponselnya dan membuka grup obrolan. Di dalam kelompok itu, sekelompok orang menanyakan kepadanya tentang hasil pemeriksaan kanker yang telah dilakukannya. Orang-orang ini masih menunggu tanggapannya. Hank mengetikkan satu baris teks di grup tersebut. "Semuanya, kanker pankreas saya sudah sembuh." Awalnya, Hank tidak berniat memberitahu mereka segera bahwa dia telah mengkonfirmasi kabar kesembuhannya. Terutama karena dia merasa sangat tidak senang ketika berpikir bahwa orang-orang ini akan segera dapat memulihkan kejantanan mereka. Namun ketika dia memikirkannya, Charlie mengatakan bahwa dia adalah perwakilan kelas, dan posisi ini masih memiliki nilai kehormatan tertentu. Jadi dia mengirim pesan itu ke grup tersebut. Tak seorang pun dalam kelompok itu beristirahat. Mereka semua begadang hingga larut malam menunggu tanggapan dari Hank. Ketika mereka melihat pesan yang dikirim oleh Hank, mereka merasa lega. Jadi, kelompok orang ini mulai mengumpulkan dana sejak subuh, dan dengan cepat menyerahkan mata uang kripto itu kepada Matt. Beberapa jam kemudian, dana pembunuhan dengan total lebih dari 10 miliar dolar AS secara resmi dibentuk di jaringan bawah tanah tersebut. Begitu dana pembunuhan ini dibentuk, mereka langsung mengumumkan di jaringan bawah tanah bahwa mereka akan menginvestasikan puluhan miliar dolar AS untuk memburu para pelaku pelecehan seksual selebriti tersebut. Siapa yang telah memaksa orang lain, menyebabkan kerugian serius pada orang lain, atau bahkan melakukan pembunuhan di seluruh dunia, dana tersebut memiliki total 3 mekanisme hadiah. Yang pertama adalah mekanisme pelaporan. Karena jaringan bawah tanah tersebut melindungi privasi pribadi dengan sangat baik, setiap orang dapat mengungkapkan informasi apapun yang mereka ketahui di sini tanpa rasa khawatir. Setelah dana tersebut dibentuk, semua orang yang mengetahui kisah di balik perilaku menyimpang para selebriti tersebut dapat melaporkan dan mengungkapkannya melalui saluran pelaporan jaringan bawah tanah. Setelah informasi tersebut dipastikan kebenarannya, pengguna akan menerima mata uang kripto sebagai imbalan. Besaran hadiah akan dievaluasi berdasarkan nilai informasi yang telah diungkapkannya. Bab 67-24. Yang kedua adalah mekanisme pembunuhan. Setelah informasi spesifik tentang pelaku pelecehan seksual dikonfirmasi, hadiah untuk pembunuhan akan diluncurkan secara online. Sama seperti bunga tersembunyi Matt di Tawana. Pembunuh bayaran manapun bisa menghadapinya. Dan selama pembunuhan itu berhasil, mereka bisa mendapatkan hadiahnya. Yang ketiga adalah mekanisme bantuan. Ini sama seperti mendapatkan headshot dalam game online. Jika seseorang berhasil membunuh target sendirian, maka orang ini akan mendapatkan imbalan atas pembunuhannya. Jika beberapa orang membantu dalam keberhasilan pembunuhan tersebut, kemudian orang yang membantunya juga bisa mendapatkan hadiah bantuan. Sekalipun si pembunuh menjegal target saat mengejar target, dia masih bisa memberikan asis. Karena jumlah dana yang sangat besar, secara teori dia bisa mengeluarkan setidaknya 100 hadiah pembunuhan senilai 100 juta dolar AS. Selain itu, yayasan pembunuhan tersebut juga telah mengungkapkan mekanisme operasinya kepada dunia luar. Setelah bukti tentang seorang selebriti mesum tertentu dikonfirmasi, dan orang ini memang telah melanggar kehendak orang lain, memutilasi orang lain atau bahkan melakukan pembunuhan, kemudian kesaksiannya akan diumumkan sesegera mungkin. Setelah bukti-bukti diumumkan, hadiah untuk pembunuhan akan menyusul. Dengan kata lain, meskipun perempuan-perempuan ini memiliki kemampuan untuk melindungi keselamatan mereka sendiri, bahkan jika mereka menemukan tempat aman untuk bersembunyi, mereka akan menghadapi risiko kehancuran. Ketika berita tentang pembentukan dana pembunuhan ini menyebar di jaringan bawah tanah, sebagian besar orang dalam daftar orang terkaya merasa ketakutan. Ada juga banyak selebriti dan bintang yang merasa ngeri. Dahulu, harga pengawal pribadi meningkat beberapa kali lipat. Perusahaan-perusahaan besar seperti Blackwater bahkan mulai menarik tentara bayaran mereka sendiri dari medan perang di Timur Tengah.
Karena uang yang diperoleh tentara bayaran mereka dari berperang di Timur Tengah tidak sebanyak uang yang mereka peroleh dari melindungi para selebriti ini. Beberapa orang kaya raya bahkan menawarkan gaji 10 kali lebih tinggi daripada di medan perang. Untuk sementara waktu, kalangan orang kaya di Eropa dan Amerika Serikat dilanda kepanikan. Charlie sangat puas dengan efisiensi kerja Matt. Meskipun teman ini memiliki karakter yang buruk, kemampuan eksekusinya masih cukup baik. Namun, ketika berita itu sampai ke Hank dan teman-temannya, mereka semua ketakutan. Yang paling mereka khawatirkan adalah, apakah suatu hari nanti yayasan tempat mereka berinvestasi akan datang dan menawarkan hadiah untuk kepala mereka. Charlie memberi mereka jaminan. Menurut Charlie, mereka mampu menarik uang ini untuk melakukan hal ini. Setidaknya, mereka telah mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan mereka. Selama mereka tidak lagi memiliki bukti kejahatan baru mulai sekarang, yayasan tersebut bisa memaafkan perselingkuhan mereka di masa lalu. Jika yayasan tersebut menerima laporan terkait tentang mereka di masa lalu, petunjuk itu akan disembunyikan oleh yayasan tersebut. Dengan kata lain, yayasan tersebut dapat berpura-pura bahwa mereka belum melihatnya, tidak mengumumkannya, dan tidak menawarkan hadiah untuk pembunuhan. Namun hal ini terbatas pada masa lalu. Begitu mereka berani melakukan kejahatan baru dan dilaporkan, mereka juga akan menjadi target yayasan tersebut. Perhatian khusus ini juga merupakan tindakan yang tidak berdaya. Lagi pula, kelompok orang ini, termasuk Matt, semuanya adalah sekumpulan binatang buas dalam wujud manusia. Jika mereka diminta melakukan hal ini, mereka harus diampuni. Charlie menyerahkan seluruh operasional yayasan kepada Matt. Siapa yang bertanggung jawab atas operasi tersebut? Kejahatan masih membutuhkan kejahatan, dan Matt Finkelstein paling memahami para bajingan itu. Operasi adalah solusi terbaik baginya. Selain itu, Matt Finkelstein sekarang tidak peduli dengan tindakan gegabah apapun, dan sepenuhnya dikendalikan oleh Steve. Setelah yayasan tersebut didirikan, para anggota yayasan siap bersama-sama memohon kepada Charlie untuk mengembalikan vitalitas pria mereka. Saat itu, Charlie sudah berangkat ke ibu kota bersama tim Tawana. Konser Tawana berikutnya akan diadakan di sana. Sebagai direktur Feng Shui, dia tidak memiliki banyak pekerjaan. Namun karena dia sudah memberitahu istrinya, akan mencurigakan jika dia tidak datang. Tepat ketika Charlie sedang menaiki pesawat pribadi Tawana dan bersiap untuk terbang langsung dari Bukit Aurus ke ibu kota, dia menerima telepon dari Sarah di pesawat. Bab 6725. Melihat telepon dari Sarah, Charlie sangat senang. Selama periode ini, Sarah telah menggelar konser perpisahan globalnya di seluruh dunia dan belum kembali ke Tiongkok. Alasan mengapa dia bekerja sangat keras adalah karena setelah konser perpisahan global, dia akan sepenuhnya mengucapkan selamat tinggal kepada industri hiburan, dan ini juga akan menjadi tur konser terakhirnya. Charlie menjawab telepon dan bertanya dengan gembira, "Sarah, kamu sudah lama tidak menghubungiku." Melalui telepon dia berkata dengan penuh semangat, "Charlie, aku sudah naik pesawat dan siap kembali ke East Cliff." Charlie bertanya dengan terkejut, "Di mana kamu?" "Di Lisbon," Sarah berkata. "Dari semua konser perpisahan yang saya rencanakan, hanya yang terakhir yang belum dimulai. Setelah itu, saya akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada industri hiburan." Charlie bertanya padanya, "Di mana kamu akan mengadakan konser terakhirmu?" "East Cliff," Sarah berkata. Aku sudah memikirkannya. Pemberhentian pertama konser ini adalah Aurus Hill, dan pemberhentian terakhir adalah East Cliff. Salah satunya adalah kota tempat Anda tinggal sekarang. Dan yang lainnya adalah kota tempat kami dibesarkan bersama saat masih muda. Ini lebih bermakna. Charlie tersenyum dan berkata, "Sarah, kamu perhatian sekali. Kapan konser di East Cliff akan dimulai?" Dia berkata dengan gembira, "Tanggal 2 Februari, ulang tahunmu." Charlie tersenyum. "Ini baru permulaan bulan lunar ke-12, dan masih ada sekitar 2 bulan lagi." "Ya," kata Sarah sambil tersenyum. Setelah pulang, saya tidak akan bekerja untuk sementara waktu dan akan menghabiskan waktu bersama orang tua saya. Kapan kamu punya waktu luang untuk datang ke East Cliff? Orang tuaku sering membicarakanmu dan mengatakan mereka merindukanmu. Charlie tersenyum dan berkata, "Saya juga berada di pesawat seperti Anda dan akan segera lepas landas. Saya juga akan pergi ke East Cliff, tapi saya lebih dekat ke sana. Saya akan tiba sekitar 1 jam lagi." "Hah?" seru Sarah. "Charlie, kamu akan pergi ke East Cliff sekarang? Apa yang akan kamu lakukan? Berapa hari kamu akan tinggal?" Charlie berkata, "Mungkin total 7 atau 8 hari. Kamu pasti kenal Tawana Sweet, kan?" "Aku tahu," Sarah berkata sambil tersenyum. "Dia adalah penyanyi wanita papan atas di dunia, dan dia juga seorang penyanyi penulis lagu. Aku sangat menyukainya.
Aku bahkan sudah mengajukan permohonan tiketnya kali ini, tapi saya tidak memenangkan lotre. Charlie, kamu tidak akan menemani kakak iparmu menonton konsernya? Charlie tersenyum dan berkata, tidak, sekarang aku sudah punya identitas. Saya adalah direktur Feng Shui untuk konser tur Cina Tawana Suite. Saya mengikuti tim mereka untuk mempersiapkan pekerjaan tersebut. Ini disebut pekerjaan persiapan, tetapi sebenarnya tidak ada pekerjaan sama sekali. Sarah berkata dengan terkejut, bagus sekali. Apakah Charlie akan datang ke rumah kita? Tentu saja. Charlie setuju tanpa ragu-ragu. Bagaimana kalau aku menjemputmu di bandara saat kamu mendarat? Lalu kami akan kembali bersamamu untuk menemui paman dan bibi. Oke, Sarah berkata. Saya baru akan tiba di East Cliff besok pagi. Saya sengaja memilih waktu ini untuk menghindari paparazzi. Jika itu nyaman bagi Anda, tolong datang ke bandara untuk menjemput saya. Oke, Charlie berkata. Aku akan pergi ke rumah keluarga untuk menemui kakek, dan aku akan menginap di sana malam ini. Beritahu aku kalau kamu hampir sampai dan aku akan menjemputmu. Bagus, sampai jumpa besok pagi.